Selamat bertemu kembali pada pembahasan aplikasi Dapodik versi 2021. Pembahasan kali ini kita akan membahas yaitu adalah perihal sarpras atau sarana dan prasarana. Kalau di SLB sudah lumrah atau mungkin banyak sekolah-sekolah yang hanya memiliki bangunan satu, bahkan ruangannya satu. Artinya satu ruangan, satu bangunan digunakan oleh lebih dari satu rombel. Bisa jadi satu ruangan dipakai 5 rombel atau dipakai 6 rombel. Karena banyak ditemui di lapangan bangunan tersebut hanya satu bangunan, satu ruangan, dan pemisah antara kelas itu menggunakan skat pembatas yang terbuat baik dari triplek maupun GRC. Nah, sekarang bagaimana? Yang pertama adalah ini apabila di sekolah ibu bapak memiliki tanah, jadi sekolah tersebut memiliki berapa petak tanah atau bidang tanah. Jika memiliki satu bidang tanah, maka entry 1 di sini. Entry 1 bidang tanah. Jika memiliki lebih dari 1, maka silakan di entry lebih dari 1 bidang tanah. Nah, tanah ini di entry berdasarkan apa? Berdasarkan sertifikatnya, sertifikat tanah tersebut. Nah, bagi yang sudah di entry, untuk melanjutkan pekerjaan Dapodik, silakan klik menu aksi. Di sini, ibu bapak, operator, input NJOP, nilai jual. Lalu hasil dari blockchain, hapus pembukuan tanah atau alat ini salin periodik. Bila sudah terentry, Dapodiknya sudah terentry dari dulu, maka tinggal klik salin data periodik. Nah, ini perlu diperhatikan mulai tahun ajaran 2022 semester ganjil ada perubahan perhitungan analisis tingkat kerusakan pada bangunan dan ruang. Sehingga fitur salin data periodik untuk bangunan dan ruang dari semester sebelumnya akan kami skip atau lewati. Mohon untuk input ulang kondisi pada bangunan dan ruangan. Jadi kita untuk kondisi bangunan dan ruangan kita menginput ulang kondisi bangunan tersebut dan kondisi ruangan tersebut. Nah, ini menyalin, oke, kalau sudah selesai. Nah, setelah ini diklik bagian tanah, kita klik ada berapa bangunan. Ini di sini sekolah SLB ini mempunyai satu bidang tanah, dan di atas bidang tanah itu ada satu buah bangunan. Kita input kembali kondisinya. Nah, klik kondisi. Di sini ibu bapak. Kondisinya bagaimana sekarang? Nah, kondisinya di sini untuk bangunan dihitung dari mulai pondasi. Nah, ini pondasi. Tidak ada kerusakan, ada penurunan merata pada seluruh struktur bangunan, penurunan tidak merata, penurunan sehingga menimbulkan kerusakan struktur atasnya. Artinya ini penurunannya udah dari struktur tanah. Bangunan miring secara kasat mata lanteng, karena memang kita pernah mungkin ibu bapak melihat bangunan yang miring dikarenakan pergeseran tanah atau sehingga mengakibatkan pondasi rusak. Pondasi patah bergeser akibat longsor. Jika diklik memilih penurunan merata pada seluruh struktur bangunan, maka di sini akan langsung terlihat persentase tingkat kerusakan 20%. Tingkat kerusakan rusak ringan. Ini langsung, ini read only. Jadi ini hanya dibaca saja, karena pada saat operator atau sekolah memilih tingkat kerusakan, ini langsung terisi dengan sendirinya.
Jika memilih penurunan tidak merata, namun perbedaan melebihi, maka ini langsung 40%. Kriterianya rusak berat. Kalau kriterianya rusak berat, maka seluruh struktur yang ada di sini, isian di sini, kolom akan sifatnya read only, tidak bisa diisi. Karena pada saat bangunan itu sudah rusak berat, artinya bangunan itu sudah tidak bisa dipakai. Nah, namun apabila kita memilih penurunan merata pada seluruh struktur bangunan, nah ini hanya 20%. Sehingga di sini kita bisa mengisi. Jadi ini kondisi bangunan, silahkan dicek, dinilai berdasarkan kondisi yang ada. Jadi tidak dibuat-buat. Lalu setelah fondasi ada struktur. Ada kerusakan kolom berapa persen, keterangannya apa di sini. Lalu kerusakan balok berapa persen, keterangan baloknya apa, contohnya kerusakan balok 3%. 3%. Keterangan balok contohnya dimakan rayap. Itu. Kerusakan plat lantai berapa persen, keterangan plat lantai berapa persen, lalu kerusakan atap. Jika sudah selesai, simpan. Formul kalkulator ini berhitungan tingkat kerusakan yang dikeluarkan oleh aturan Kementerian PUPR. Nah, nanti di sini Ibu Bapak tinggal mengunduh. Artinya mengunduh Excel-nya. Nah, jadi boleh ini diunduh dulu. Dari unduh kita lihat. Nah, ini yang menjadi bahan pertanyaan, siapa yang mengisi kerusakan sarpras ini? Memang karena operator, kepala sekolah dari sisi kompetensinya tentu tidak kurang expert dalam membidangi hal ini. Ibu Bapak rekan-rekan operator bisa minta bantuan ke teman-teman yang memang bisa membidanginya, bisa ke teman-teman SMK bangunan, bisa ke konsultan, atau bisa ke orang yang memang tahu dalam melihat atau menghitung struktur kondisi bangunan sekolah kita. Kembali lagi, ini kita mendownload kalkulatornya. Nah, ini sudah ada. Kita perkecil. Ini silakan Bu, Ibu Bapak untuk melihat kalkulatornya. Tinggal diisi. Jadi yang mengisi siapa? Yaitu silakan orang-orang yang berkompeten. Nah, operator sifatnya hanya mengentry hasil dari perhitungan bangunan tersebut. Ini berdasarkan kalkulator perhitungan Kementerian PUPR. Ya. Baik, selanjutnya, bila ini sudah selesai, kita simpan. Nah, kita simpan agar data ini tersimpan. Lalu kita mulai ke ruangan. Nah, data berhasil dibuat. Data ke ruangan. Nah, dalam satu buah bangunan, ada berapa ruangankah di sekolah Ibu Bapak? Apakah 1 atau 2? Pertanyaannya, apakah atau apabila dalam sebuah bangunan, ruangan tersebut di skat oleh triplek atau papan lah, apakah itu bisa disebut sebuah ruangan? Tentunya tidak. Jadi kalau memang hanya disekat oleh kayu, itu tetap satu ruangan. Nah, ini ruangan setelah kondisi bangunan diisi, kondisi ruangannya sekarang mengisi kondisi ruangannya. Ini di sekolah ini ada satu bangunan, dan dalam satu bangunan itu hanya ada satu ruangan. Nah, di sini silakan diisi Ibu Bapak. Ibu Bapak diisi tingkat kerusakan ruangannya.
Dilanjutkan mengentry kondisi-kondisi yang ada. Bila sudah diisi, ini kerusakan batu bata, artinya di dinding. Nah, setelah itu apa keterangannya? Kaca, pintu, kusen, plafon, lantai, ada utilitas, lalu instalasi air, finishing. Ini diisi. Setelah diisi, berapa persentasenya? Tinggal diisi keterangannya. Kalau memang keterangan jenis kerusakannya apa, tinggal diisi. Ini untuk instalasi air, ini sudah ada. Tinggal contohnya kebocoran pipa. Yang hal-hal yang memang ada. Ini tinggal diisi, tinggal dipilihan saja, tidak usah di ini. Ini klasifikasi kerusakan, tinggal dipilih. Di sini pilihannya apa, kategorinya apa. Lalu apalagi itu sudah ada langsung dan lainnya. Setelah beres, silakan simpan dan tutup. Nah, ini berarti kondisinya ini sekolah mempunyai satu bangunan, mempunyai satu ruangan. Ruangan kelas, lalu ada ruangan kepala sekolah. Ada nggak ya? Oh, tidak ada. Ada. Nah, ini ada ruang kepala sekolah, sama diisi kondisi ruangan. Apabila ada yang mempunyai ruang lab, silahkan di-entry atau diisi kondisi ruangan labnya apabila sekolah tersebut memiliki lab. Nah, di sini ada. Nah, lalu lab komputer, silahkan tinggal diisi. Berikutnya, sekolah apabila memiliki ruangan perpustakaan, silakan di-input kondisi ruangan perpustakaannya. Berikutnya, ruang penunjang. Ini ruang penunjang, silakan diisi kondisi ruang penunjang apa saja. Ya, mungkin di setiap sekolah ada, dari mulai ruang keterampilan, ruang TU, WC guru, WC siswa, gudang, ruang pusat belajar guru, dan lahan kosong di sini. Ini silakan. Berikutnya dari Sarpras adalah bagian dari Sarpras alat angkutan dan buku. Alat angkutan dan buku di sekolah tersebut. Nah, apa saja apabila di sekolah tersebut memiliki alat atau angkutan itu apabila sekolah memiliki mobil dinas, lalu buku, contohnya buku itu buku-buku ya, buku bacaan, buku perusahaan dan sebagainya. Ini silakan oleh ibu bapak dicek kembali dan silakan bisa melakukan menu aksi. Nah, ini contohnya saya memiliki alat, ada wah ini banyak juga nih, ada angkutan juga, khas bukuan, lalu ada buku juga. Ini silakan bapak yang untuk pengisian Sarpras diisi oleh sekolah. Cuman ingat, ini tidak bisa dikerjakan oleh operator sendiri atau tidak bisa dikerjakan oleh kepala sekolah juga. Ini harus diisi oleh orang-orang yang berkompeten di bidang perhitungan Sarpras. Terima kasih.